Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Amanar Tambunan dengan NIM F1S1211038, ruang R004, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UTS untuk mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ulfa Haira Eskom Mkom. Adapun pada materi ini saya akan membahas tentang bagaimana tentang bentuk penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyimpangan data. Untuk yang pertama-tama, saya akan memilih data produksi kayu bulat tahun 2019 menurut provinsi. Di sini bisa kita lihat untuk data yang telah saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Saya hanya mengambil untuk tahun 2019. Sini bisa kita lihat kita masuk saja langsung pada poin pertama, yaitu deskripsi data. Data atau nama data yaitu data produksi kayu bulat tahun 2019 menurut provinsi di Indonesia. Sumber data yaitu data kehutanan triwulan BPS. Tipe data, karena data yang digunakan adalah data yang berasal dari BPS, yaitu artinya data yang telah dilakukan penelitian oleh lembaga dan bukan dari penelitian atau survei yang saya lakukan sendiri, maka data tersebut merupakan tipe data sekunder. Selanjutnya, penyajian data. Di sini saya akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk bar chart atau diagram batang, seperti berikut. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, yaitu saya membuat terlebih dahulu variabel X yang berisikan value dari nama-nama provinsi di Indonesia. Dengan mengetik X tanda kurang lebih, lalu strip C dalam kurung adalah nilai-nilai dari provinsi yang saya input. Selanjutnya, saya membuat variabel Y, di mana variabel Y ini berisikan data berat produksi kayu bulat tahun 2019. Di mana data yang ini saya inputkan ke dalam variabel Y. Caranya sama saja seperti membuat variabel X di atas, bedanya untuk variabel X karena tipe datanya itu chart, sehingga kita bungkus dengan tanda petik. Lalu untuk variabel Y, karena hanya angka, maka kita langsung saja menuliskannya dengan memisahkannya dengan tanda koma. Setelah itu kita dapat cek hasil variabel yang telah kita buat di tampilan environment ini. Jika telah muncul variabel X Y dengan tipe data chart dan number dengan panjangnya yaitu 34, sama-sama X 34, Y 34. Selanjutnya kita tinggal menampilkan diagram batang atau bar chart tersebut dengan fungsi bar plot. Adapun kita menuliskannya dengan bar plot variabel Y dalam kurung variabel Y, names.arg sama dengan X, xlab. Xlab artinya yaitu adalah keterangan di bawah, yaitu untuk keterangan pada data yang horizontal.
Di sini kan kita akan membuat data horizontal ini adalah nama-nama provinsi, sehingga keterangannya kita buat saja provinsi yang ini. Sehingga di dalam Excel kita isi dengan provinsi. Untuk YLab, keterangan YLab, karena di samping itu adalah data-data berat, maka kita isikan YLab sama dengan tanda petik berat dan peruntukan. Lalu kita lanjut koma, lalu saya akan memberikan warna kuning pada diagram atau bar chart yang saya buat dengan menuliskan call atau color yang disingkat saja dengan call sama dengan tanda petik yellow. Lalu koma, main di sini artinya adalah judul utama dari diagram batang yang akan kita buat. Jadi di sini saya mengisikannya dengan data produksi kayu bulat tahun 2019 menurut provinsi, sesuai dengan judul data yang di atas. Lalu untuk tambahan bordernya atau garis dari diagramnya yaitu warna black atau hitam. Representatifnya dari bar chart di atas kita dapat mengetahui bahwa produksi tertinggi kayu bulat tahun 2019 itu berasal dari Provinsi Riau. Dan untuk yang terendahnya ada di DKI Jakarta dengan nilai produksi atau berat produksinya hanya 0. Selanjutnya, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita mengurutkan data terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah memindahkan data pada aplikasi Microsoft Excel agar lebih mudah mengurutkan data tersebut. Setelah data yang di samping ini saya urutkan, maka didapatlah untuk data tertinggi yaitu 19.964.365,32 dan data yang terendah yaitu 0,00. Untuk N-nya atau banyak data yaitu ada 34. Langkah kedua, kita menentukan banyak kelas, range, dan lebar kelas atau interval. Pertama, banyak kelas dengan simbol K. Rumusnya adalah 1 tambah 3,3 log N. N atau banyak data yang kita punya ada 34. Dan setelah dilakukan penjumlahan, kita mendapatkan banyak kelasnya itu adalah 6. Lalu untuk range-nya yaitu Xmax kurang Xmin. Artinya data terbesar yaitu 19 juta sekian tadi, kita kurang dengan 0. Hasilnya sama. Selanjutnya untuk lebar kelas atau interval, kita dapatkan dari rumus range dibagi dengan banyak kelas. Sehingga didapatkanlah hasil berikut. 3.327.395. Dan itu adalah jumlah kelas yang akan menentukan di tabel frekuensi yang akan kita buat. Selanjutnya menggambarkan hasil identifikasi dari kelas range dan lebar kelas yang telah kita buat ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Di sini untuk interval yang pertama yaitu batas terendah yaitu 0 hingga karena kelasnya 3.327.395, maka intervalnya dari 0, interval kelas pertama yaitu dari 0 sampai 3.327.394. Dengan banyaknya data adalah 28. Kita mendapatkan banyak data atau frekuensinya dari kita menghitung dari data yang telah kita urutkan. Dari sini 0 sampai ke 3 juta
3.327.094. Berarti batas sampai sini. Artinya kita mendapatkan 28 data yang berada di dalam kelas interval ini. Lalu di kelas interval selanjutnya sama juga dengan lebar kelas yang sama, interval yang sama, kita mendapati frekuensi atau banyak data yang terdapat pada kelas tersebut adalah 4. Selanjutnya, di kelas yang selanjutnya terdapat 1 data, di kelas selanjutnya tidak ada atau 0, dan untuk kelas terakhir kita mendapatkan 1 data dengan jumlah keseluruhan sama dengan frekuensi yaitu 34. Selanjutnya kita akan melengkapi tabel distribusi frekuensi dengan bantuan Microsoft Excel. Kita mulai dari jumlah data atau frekuensi yaitu 34. Sama dengan untuk di Excel kita mendapatkannya dari sum Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif kita dapat menambahkannya secara manual dengan cara untuk frekuensi kumulatif yang pertama itu 28. Lalu selanjutnya 28 tambah 4 32. Lalu 32 tambah 1 33. 33 tambah 0 33. 33 tambah 0 juga 33. Lalu 33 tambah 1 sebenarnya 34. Selanjutnya kita mencari nilai tengah dan jumlah total nilai tengah. Nilai tengahnya kita dapatkan dari kelas atau interval yaitu ini 0 dan 3.327.394 kita tambahkan, lalu kita bagi 2. Bisa kita lihat di sini rumusnya seperti ini. Sama juga dengan rumusnya yang ini. Dari nilai yang interval kita jumlahkan, lalu kita bagi 2. Sama saja hingga terusnya ke bawah. Dan untuk di sini jumlah sumnya kita bisa memasukkannya dengan rumus seperti berikut, yaitu sum dan pilihan dari J dari sel J3 sampai J8. Selanjutnya XI kuadrat atau nilai tengah. Nilai tengah yang di sini kita kuadratkan. Caranya dengan memasukkan rumus Excel yaitu sama dengan sel yang nilai tengah ini, sel J3 kita kalikan dengan sel itu sendiri, J3 sama dengan J3 kali J3. Lalu untuk selanjutnya yang di bawah ini J4 kali J4, J5 kali J5, J6 kali J6, J7 kali J7, J8 kali J8. Lalu untuk sumnya kita sama saja seperti semuanya dengan sum lalu blok dari K3 sampai K8. Selanjutnya adalah mencari jumlah FE, XI, dan jumlah totalnya. Kita dapat mengetahui FE itu adalah frekuensi dan XE adalah nilai tengah.
Sehingga Fi ini kita dapatkan dari pengkalian sel H3, yaitu H3 ini dengan J3 ini. Sehingga sama juga dengan yang di bawahnya. Ini dengan ini. Lanjut langsung saja untuk mencari sumnya, sama juga seperti yang lainnya dengan masukkan rumus sum sama dengan buka kurung blok dari L3 sampai L8. Lalu Fi kuadrat dan jumlah totalnya sama saja dengan Fi yang telah kita dapatkan pada sel L3 ini, kita kuadratkan atau kita kalikan dengan itu sendiri sehingga mendapatkan hasil berikut. Lalu untuk sumnya sama juga, tinggal kita masukkan rumus sum M3 sampai M8. Representatif dari tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hampir semua provinsi di Indonesia, atau lebih tepatnya 28 provinsi dari total 34 provinsi tersebut, memproduksi kayu bulat dengan kisaran berat di antara 0 sampai 3.327.394 ton. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok. Dalam kurung data berkelompok. Mengapa data berkelompok? Karena kita akan menghitung ukuran pemusatan data dari tabel distribusi yang telah kita buat di sini sebelumnya. Sehingga untuk rumus min-nya yaitu jumlah seluruh data atau Fi, sum Fi dibagi dengan banyak data N, itu 34. Sini bisa kita lihat ya sum Fi kita, lalu kita langsung saja bagikan dengan 34. Sehingga min-nya nih bagi dengan 34. Sehingga mendapatkan hasil berikut. Yaitu 2.740.207. Lalu mediannya diketahui bahwa rumusnya yaitu batas bawah ditambah 0,5 frekuensi kumulatif kali frekuensi kumulatif dikurang frekuensi sebelum kelas median FSM kali L per FM. Batas bawah yaitu BB itu atau batas bawah frekuensi kumulatif yang di sini adalah 34 dan frekuensi kelas sebelum median atau FSM adalah 0 karena frekuensi median kita adalah di kelas ini yaitu frekuensinya 28 dan sebelumnya tidak ada kelas sehingga kita membuat frekuensi kelas sebelum mediannya 0. Lalu frekuensi kelas mediannya adalah 28. Lebar kelasnya atau interval sama dengan yang telah kita dapatkan di atas yaitu 3.327.395. Ini. Sehingga setelah melakukan penjumlahan kita mendapatkan hasil mediannya yaitu 2.204,107. Untuk modusnya kita dapat melihat bahwa rumus modus adalah BB tambah A per A tambah B kali interval atau lebar kelas. BB itu batas bawah sama dengan 0. Selisih A itu adalah selisih frekuensi kelas tertinggi kurang frekuensi sebelum kelas tersebut, yaitu 28 kan 28 frekuensi kelas tertinggi
dikurang dengan 0 karena tidak ada kelas sebelum 28 itu. Lalu untuk B-nya, frekuensi kelas tertinggi dikurang frekuensi setelah kelas tersebut. Di sini kita lihat frekuensi tertinggi 28 dan setelah 28 itu frekuensinya adalah ada 4 sehingga 28 kurang 4 sama dengan 24. Lebar kelas satu interval sama dengan 3.327.395 sama saja dengan yang tadi. Sehingga kita dapat masukkan rumus seperti berikut. Kemudian kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil, yaitu hasil dari modusnya yaitu 1.796.793,3. Representatif dari tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari 34 provinsi di Indonesia adalah 2.740.207 ton. Lalu nilai tengah dari produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari 34 provinsi di Indonesia adalah 2.002.204,107 ton dan modusnya 1.796.793,3 ton. Lalu terakhir ukuran penyimpangan data. Ukuran penyimpangan data ada dua, yaitu ragam dan standar deviasi atau simpangan baku. Di sini kita dapat melihat rumus ragam, yaitu FI kuadrat dikurang FI pangkat 2 sama FI dulu kita pangkat 2 kan per FI sama FI per sama FI kurang 1, sehingga kita dapat masukkannya dalam rumus dengan melihat dari tabel Excel yang telah kita buat. Ini sama FI kuadratnya kita tuliskan di sini, lalu dikurang FI kita tulis di sini, lalu kita kuadratkan, lalu FI kita ambil dari jumlah frekuensi dari sini, lalu 34 kurang 1, dan setelah dilakukan penjumlahan kita mendapatkan hasil berikut, 8,23459 kali 10 pangkat 3. Lalu untuk standar deviasi kita langsung saja memasukkan akar dari ragam tersebut, sehingga kita dapatkan hasil 9.074.464,3. Untuk pengerjaan di Excel-nya kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus sama dengan SQRT dalam kurung sel yang berisi ragam, yaitu di sini sel M11. Representatifnya, jarak data yang tersebar dari rata-rata produksi kayu bulat tahun 2019 sebesar 8,2349 kali 10 pangkat 3 dan banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata sebanyak 9.074.464,3. Dan itulah hasil proyek UTS dari saya untuk mata kuliah statistika dasar dengan materi penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyimpangan data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.